Shalom, jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihani Tuhan Yesus Kristus. Ini yang ke-16 kali kita beribadah di rumah kita masing-masing. Pendeta dan seluruh parhalado mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita mulai acara ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Jemaat berdiri. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir, yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, 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 untuk selamanya dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan terputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan harapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 4, berserah kepada Yesus. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada renungan-renungan datu, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 dan 3, batu karang yang teguh. Di ayat yang ketiga, jemaat berdiri. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menghisap, membersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu,
kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, terambil dari Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari yang terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan, kita bangkit berdiri. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. Yang pertama, nama minggu, minggu kedua setelah Trinitatis. Topik minggu ini, panggilan memelihara ciptaan. Yang kedua, dalam masa pandemi corona, pemerintah telah menetapkan masa transisi new normal. Untuk itu, diminta kepada kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang ketiga, tetaplah kita berdoa supaya pandemi corona cepat berakhir. Yang keempat, kami harapkan pada jemaat dalam menyerahkan persembahan minggu, persembahan bulanan atau iuran, ucapan syukur, dan perpuluhan dapat diserahkan pada hari Minggu pukul 16 sampai dengan 19 WIB di gereja kepada Situa TB Manurung. Yang kelima, warta keuangan. Warta keuangan minggu ini tanggal 21 Juni 2020. Saldo minggu lalu 13.747.500 rupiah. Pemasukan minggu ini 500.000 rupiah. Total 14.247.500 rupiah. Pengeluaran minggu ini, Balajo Pendeta sampai bulan Juni 2020 8 juta rupiah. Listrik gereja 1.059.000 rupiah. Beli semprotan 85.000 rupiah. Total 9.144.000 rupiah. Jadi pemasukan 14.247.500 rupiah. Pengeluaran 9.144.000 rupiah. Saldo minggu ini 5.103.500 rupiah. Demikianlah warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1, Tuhan betapa banyaknya, sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang menjadi firman Tuhan, renungan untuk kita hari Minggu ini, tertulis dalam Kitab Imamat pasal 25, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu.
Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 hal dalam ayat ini yang diperingatkan oleh Tuhan melalui Musa yang harus dilakukan oleh umat Israel begitu mereka tiba di tanah perjanjian, di tanah Kanaan yang Tuhan janjikan bagi mereka. Yang pertama yaitu tahun sabat. Sabat artinya berhenti, beristirahat. Tahun sabat, tahun yang ke-7, di mana mereka semua harus menghentikan segala pekerjaan mereka di ladang. Jadi tahun ke-7 mereka harus menghentikan segala pekerjaan mereka di ladang. Ladang tidak boleh ditaburi, anggur tidak boleh dirantingi, dan tahun itu adalah tahun perhentian penuh bagi tanah. Yang kedua adalah tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun ke-50. Tahun ke-50 setelah 7 kali tahun sabat. Pada tahun Yobel mereka juga tidak boleh bekerja. Mereka juga harus menghentikan segala pekerjaan mereka di ladang. Tetapi tidak hanya itu, kalau tahun sabat mereka harus menghentikan pekerjaan mereka di ladang, tidak merantingi, tidak menabur. Tetapi di tahun Yobel mereka juga harus melaksanakan penghapusan hutang, di mana segala hutang harus dihapuskan. Penghapusan budak, di mana semua budak harus dimerdekakan.
dan juga pengembalian tanah warisan kepada pemilik yang seharusnya. Inilah yang harus mereka lakukan ketika mereka tiba di tempat, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel. Nah, sekarang ayat ini berbicara di kondisi kita hari ini. Berbicara di zaman yang tentu sangat berbeda dengan zaman ketika Tuhan menyampaikan firman ini kepada Musa. Nah, jika saat ini firman ini berbicara kepada kita, tentu yang menjadi pertanyaan kita adalah apa aplikasi dari ayat ini untuk kita pada masa sekarang. Tentu kita berpikir zaman sekarang, apalagi kita yang tinggal di kota Jakarta, tidak ada lagi yang bertani. Tidak ada lagi yang harus menabur, yang harus merantingi anggur. Nah, apa yang harus kita lihat dari ayat ini? Ada beberapa hal yang mau kita ambil menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, sesuai dengan topik minggu ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Melalui ayat ini, kita diajak untuk memelihara ciptaan Tuhan. Jika Tuhan memberikan peraturan di mana tahun ke-7 adalah tahun perhentian bagi tanah, di mana setiap orang tidak boleh menabur, tidak boleh merantingi, itu artinya bahwa seluruh umat Israel harus memelihara, harus peduli terhadap tanah yang mereka terima dari Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Pesan ayat ini adalah bahwa kita juga harus peduli terhadap ciptaan Tuhan. Sebagaimana topik yang telah saya katakan tadi, panggilan memelihara ciptaan Tuhan. Kita harus memelihara tanah, kita harus memelihara air, udara, flora, dan fauna, supaya mereka juga boleh hidup bersama dengan kita dengan sukacita. Tentu sudah banyak hal yang berperan dalam masalah kelestarian lingkungan, baik pemerintah, gereja, pemerhati lingkungan hidup selalu menyuarakan supaya kita peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap alam. Nah, kita harus berperan, kita harus menjaga kelestarian lingkungan di mana kita tinggal. Karena lingkungan ini bukan hanya untuk kita. Karena lingkungan ini juga untuk anak dan cucu-cucu kita. Mungkin dampak kerusakan lingkungan pada saat ini, jika kita abai terhadap kelestarian lingkungan, belum kita rasakan secara nyata. Tetapi jika kita terus-menerus abai, tidak peduli 10-20 tahun yang akan datang, maka anak cucu kita akan menderita. Karena itu, marilah kita menjaga. Tuhan sudah menciptakan lingkungan, Tuhan sudah menciptakan alam. Segalanya begitu amat baik. Begitu amat baik. Karena itu, marilah kita memelihara. Seperti mandat yang Tuhan berikan kepada manusia pada awal penciptaan untuk memelihara, merawat, dan melestarikan lingkungan hidup. Yang berikut yang bisa kita lihat lagi dari ayat ini adalah kita diingatkan bahwa segala sesuatu adalah berasal dari Allah. Allah adalah pemilik segala ciptaannya. Kalau kita lihat dari ayat yang kedua, di sana dikatakan, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu,
maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Di situ jelas Tuhan mengingatkan, Allah mengingatkan bahwa tanah itu adalah pemberian, adalah berasal dari Allah, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena hasil dari kekuatan mereka, tetapi semata-mata pemberian Tuhan. Tanah yang akan mereka diami, tanah yang akan mereka tinggali, itu berasal dari Tuhan. Nah, hari ini juga kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, segala sesuatu yang kita miliki, yang bisa kita nikmati, harus kita sadari bahwa itu adalah berasal dari Allah. Semua adalah pemberian dari Allah. Dialah yang mengizinkan itu boleh kita nikmati. Dialah yang mengizinkan itu boleh kita miliki. Karena itu jangan pernah merasa apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita saat ini adalah hasil murni kerja keras kita. Di luar dari pemberian Allah. Pernyataan seperti itu tidak benar. Tubuh kita, pikiran kita, hati kita, tenaga kita, harta kita, anak-anak kita, semua adalah pemberian Tuhan. Nah, jika itu adalah pemberian Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tuhan meminta kita untuk memakai itu sebagai sarana untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita tidak mungkin mempraktekkan tahun Sabat secara harafiah di mana kita tidak bekerja selama setahun. Karena kita lihat dampak COVID, kita tidak bekerja beberapa bulan, dampaknya sudah seperti apa? Apalagi setahun. Nah, jadi yang mau kita lihat di sini adalah jika Tuhan memberikan kita apa yang ada, yang boleh kita miliki, harus kita ingat semua adalah pemberian Tuhan. Berasal dari Tuhan. Kesehatan, kekuatan, kepintaran, hikmat, panjang umur, karir yang baik, apapun itu. Ingatlah, semua bersumber dari Allah. Kemudian kita lihat dari ayat ini, dari tahun Yobel, tahun Sabat, kita diingatkan supaya kita bergantung kepada Tuhan, mengandalkan belas kasihan Tuhan. Jika mereka disuruh untuk berhenti tahun ke-7, berhenti pada tahun Yobel, tentu yang menjadi pertanyaan, bagaimana mereka bisa makan? Mereka tidak boleh bekerja. Bagaimana mereka bisa hidup? Dan itu juga pertanyaan dalam ayat yang ke-20. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun ke-7? Bukankah kami tidak boleh menabur? Tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun ke-6 supaya diberikan hasil untuk 3 tahun. Artinya Tuhan menyuruh mereka berhenti tahun ke-7 dan tahun Yobel. Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka semata-mata bergantung, mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan pasti mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Berani menggantungkan harapan, berani mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, itu juga seruan untuk kita hari ini. Mengandalkan Tuhan. Tidak mau mempercayakan hidupnya di luar Tuhan. Karena ada orang yang mempercayakan hidupnya tidak kepada Tuhan. Ada orang berkata,
molo saya tigor doiba, molo saya jujur doiba, adiga peiba mamora. Daksau beiba mamora, molo saya holan nasi tongido niula. Banyak orang masih berpikir dia bisa kaya kalau dia bisa curang. Jalan berkat, jalan kekayaan menurut dia adalah cara-cara yang tidak benar. Itu ciri orang yang mengandalkan kegelapan, bukan mengandalkan Tuhan. Tetapi saat ini kita diajak untuk semata-mata mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mengandalkan Tuhan berarti berjalan dalam kehendak Tuhan. Berjalan dalam rencana Tuhan. Berjalan dalam kebenaran yang sesuai dengan hikmat Tuhan. Itulah yang mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tidak mengandalkan kehebatan diri sendiri, tetapi semata-mata mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak mau terpisah dari Tuhan. Kita ibaratkan pohon dengan ranting. Ranting bisa berbuah jika dia melekat kepada pohonnya. Ranting begitu terpisah dari pohonnya, dia tidak akan mungkin lagi berbuah, dia akan layu dan dia akan dibakar. Tidak berguna. Nah, begitu juga orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan merasa bahwa dirinya tidak boleh terpisah dari Tuhan. Begitu dia terpisah, maka dia akan merasakan bahwa hidupnya tidak berarti, hidupnya sia-sia. Karena itu orang yang bergantung kepada Tuhan, dia akan selalu melekat kepada Tuhan. Hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kalau kita baca dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan apapun yang ada di dunia ini. Tetapi marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan di tengah kehidupan kita. Dan yang terakhir dari ayat ini, tahun Sabat dan tahun Yobel mengingatkan kita untuk selalu peduli terhadap orang lain. Tahun Yobel di mana harus membebaskan orang dari hutangnya, harus membebaskan orang dari perbudakan, harus membebaskan tanah warisan kepada pemilik yang sebenarnya. Bisa kita bayangkan betapa bahagianya mereka, bahagianya seorang budak yang dilepaskan, yang dibebaskan dari perbudakannya. Bahagianya seorang yang berhutang yang dibebaskan dari hutangnya. Bahagianya pemilik tanah yang terlanjur menggadaikan tanahnya karena hutangnya dapat memiliki tanahnya kembali. Wah, tentu mereka sangat bersukacita. Itulah yang harus dilakukan ketika tahun Yobel. Tahun Yobel, tahun ke-50. Nah, sekarang untuk kita saat ini tidak harus menunggu untuk sekali 50 tahun untuk memberikan pembebasan bagi orang lain. Peduli terhadap orang lain. Tetapi kita harus selalu membebaskan mereka. Membebaskan orang-orang dari ikatan-ikatan, belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Mungkin secara fisik orang-orang di sekitar kita itu adalah orang-orang merdeka. Orang-orang yang bebas pergi kemana saja. Tetapi secara psikis banyak orang yang terbelenggu. Nah, di sanalah kehadiran kita untuk memberikan
pembebasan melalui kepedulian kita. Ada orang yang diikat oleh kesedihannya. Ada orang yang diikat oleh persoalan keluarganya. Ada orang yang diikat oleh kebodohannya. Ada orang yang diikat, dibelenggu oleh ketakutan, iri hati, keputusasaan. Di sanalah kita datang untuk membebaskan mereka. Tugas kita untuk membebaskan mereka dari segala belenggu yang mengikat mereka. Kehadiran kita jangan pernah menambah beban, tetapi harus membawa mereka terbebas dari segala ikatan-ikatan, belenggu-belenggu yang membuat mereka jatuh, lemah. Dengan kehadiran kita mereka boleh bangkit. Apalagi di tengah kondisi sekarang. Di tengah kondisi sekarang di mana banyak sekali yang menjadi menderita karena pandemi COVID-19 ini. Saatnya kita mengulurkan tangan, membuka mata, mengulurkan tangan, membantu mereka, membebaskan mereka dari pergumulan, persoalan berat yang mereka hadapi saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk peduli terhadap lingkungan kami. Engkau mengingatkan kami bahwa semua yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata. Dan Engkau mengingatkan kami untuk peduli terhadap sesama kami. Kami menyadari keterbatasan kami. Kami menyadari kelemahan kami. Tapi kami percaya Tuhan dengan pertolongan Engkau mampukan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati kami, kuatkan kami. Biarlah iman kami senantiasa tetap kuat dan tangguh apapun yang kami hadapi dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu. Jika ada di antara mereka yang sedang sakit, jika ada di antara mereka yang sedang kesusahan, bergumul karena masalah ekonomi, bergumul karena masalah keluarga, pekerjaan, apapun yang mereka hadapi, kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon Engkau melawat mereka, memulihkan, menghibur, memberikan yang terbaik, sehingga mereka bangkit dari pergumulannya, bersuka cita, memuji, memuliakan Engkau. Kami juga memohon Tuhan, semoga pandemi ini cepat berlalu. Kami merindukan kebersamaan kami merindukan persekutuan kami bersama orang-orang yang kami kasihi, untuk sama-sama memuji, memuliakan Engkau, untuk dapat bekerja dengan baik. Karena itu Tuhan, kami percaya kami akan melewati semuanya dengan penuh sukacita. Anugerahkan kepada kami kesehatan, kekuatan. Berkati pemerintah kami, di mana mereka telah bekerja keras, memberikan yang terbaik untuk kami, seluruh rakyat Indonesia. Biarlah para pemerintah kami, Tuhan, Kau berikan hikmat, sehingga setiap kebijakan mereka boleh membawa kami kepada kebaikan, kedamaian, dan sukacita. Dan kami juga sebagai rakyat boleh mematuhi dengan baik, bertanggung jawab untuk membawa atau mengikuti semua ketetapan kebijakan yang telah pemerintah kami lakukan untuk kami. Bersama-sama untuk terciptanya kesehatan, terciptanya damai sejahtera di tengah bangsa kami. Berkati gereja-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365 ayat 1 dan 2
dan kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, amang inang, dot sude ruas ni huriata HKBP Ebenezer Nadung di Bagastabe. Selamat hari Minggu Madihita, di pasu-pasu Tuhan Tamahita, Horas Madihita.
harapan pada jemaat. Kami harapkan. Kami harapkan. Berarti setelah 7 kali, aduh. Yang kedua ya, tahun Yobel. Yang terakhir ya. Ini betul lagi. Aku waris. Harus menaburi labang. Sorry, begitu. Aku coba ulang lagi doanya. Itu Dalam.